Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam pengadaan. Mari kita update lagi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Silahkan disampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak. Di senja ini saya ingin menanyakan tentang kebijakan anggaran untuk COVID-19 ini gimana sih Pak sebenarnya? Kebijakan anggaran untuk darurat COVID-19 ini untuk tahun anggaran 2020 ada 3 hal yang perlu kita cermati. Pertama, ada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, terus peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 dan peraturan bersama Menteri Keuangan bersama Menteri Dalam Negeri. Ya, silakan. Oke, kalau gitu isi Perpu nomor 1 tahun 2020 itu apa sih Pak? Perpu nomor 1 tahun 2020 itu adalah tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus ya, COVID 2019 ya. Dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Nah, ini panjang isi Perpu itu, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, antara lain ya, agar melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran dan atau beban anggaran pendapatan dan belanja negara yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, serta menentukan proses dan metode pengadaan barang jasa. Jadi kalau anggarannya belum tersedia, boleh melakukan pengeluaran. Ya. Berikutnya, hal yang menarik lagi dalam Perpu tadi, agar melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu, refocusing, penyesuaian alokasi dan atau pemotongan, penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu. Kemudian menarik di penjelasannya ya, mengenai hal ini pemerintah memberikan kewenangan kepada pejabat perbendaharaan dan pejabat pengelola barang dan jasa, pejabat pengadaan barang dan jasa. Saya maksud ya, saya ulangi, saya koreksi, pejabat pengadaan barang dan jasa untuk melakukan tindakan atas beban APBN yang anggaran untuk membiayai pengeluaran yang belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam hal pengadaan barang jasa yang terkait coronavirus ini. Nah, kemudian menarik lagi di pasal 27-nya di Perpu ini. Ya, ini yang perlu kita cermati bagi mitigasi permasalahan hukum. Pasal 27 ayat 1 dikatakan di sana, biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota SSK, KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan ya, termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja, kebijakan pengadaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, program pembelian ya, yang merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis ya, itu bukan merupakan kerugian negara, bukan merupakan kerugian negara. Kemudian di ayat 2-nya ya, anggota KSK dan seterusnya ya, anggota Kementerian Keuangan dan pejabat lainnya yang berkaitan pelaksanaan peraturan Perpu ini tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikat baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya di ayat 3-nya, segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasar peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Ya, itu dalam Perpunya ya. Oke. Yang kedua Pak, di dalam Perpres nomor 54 tahun 2020 itu isinya bagaimana?
Ya, ada Perpres 54 tahun 2020, peraturan presiden ya, nomor 54 tahun 2020 tentang apa? Tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020. Ya. Yang menarik yang perlu saya sampaikan ya, di pasal 2-nya dikatakan di sana anggaran belanja pemerintah pusat diutamakan untuk penggunaannya dalam rangka menangani COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja 3 saja. Apa itu? Belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi. Berikutnya, anggaran dana desa dapat digunakan antara lain untuk jaring pengaman sosial di desa, berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa, dan kegiatan penanganan wabah COVID-19. Ya. Silakan, kalau pertanyaan lagi. Oke. Ya maaf, ini masih ada lagi ya. Di dalam sudah ada, oke, sudah selesai. Oke. Yang ketiga Pak, tadi disampaikan ada SKB Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Kalau itu isinya apa? Ada SKB Menteri Keuangan nomor 177 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 119 tahun 2020 tanggal 9 April 2020. Antara lain apa itu isinya? Agar dilakukan rasionalisasi belanja pegawai, belanja barang agar dirasionalisasi sampai dengan 50%, belanja modal agar dirasionalisasi sampai 5%. Hasil dari penyusunan anggaran tadi digunakan untuk apa? Belanja kesehatan dan untuk terkait corona, jaring pengaman sosial, termasuk bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu. Belanja untuk apa lagi? Dampak ekonomi untuk usaha kecil, menengah, dan koperasi. Terus proyek padat karya. Ya. Berikutnya pertemuan-pertemuan agar dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi. Berikutnya dalam keputusan bersama tadi, Pemda diminta untuk segera menyampaikan mengenai penyesuaian APBD ini. Kalau tidak segera disampaikan nanti bisa berdampak terhadap ya transfer dananya. Demikian yang kita sampaikan. Semoga kita selalu bisa mengupdate peraturan yang ada dan dinamikanya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat.